Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan Asih dengan NPM 2208260018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil mind map saya untuk memenuhi tugas semester antara. Yang dimana ini semester antara untuk blok BSO 1 pada semester 2. Yang dimana untuk judul mind mapnya sendiri ini adalah Systemic Anatomy of Digestive System dan after digestive system. Baiklah, menuju penjelasan pada mind mapnya, yang dimana pada gambar tengah mind map itu ialah fokus ke sistem pencernaan bagian atas, dan komponen utama yang ditampilkan itu seperti ada mulut, faring, esofagus, lambung, serta duodenum atau usus 12 jari. Pada gambar kanan atas atau itu adalah anatomi dari bagian mulut, yang dimana pada mulut ini menunjukkan struktur rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, serta ada langit-langit. Yang kedua, mulut adalah tempat masuk makanan, terjadinya proses mekanik, pengunyahan, dan kimiawi itu enzim amilase dari saliva. Serta selanjutnya itu pada gambar tengah kanan atau sebelah kanan itu ada faring, yang dimana faring ini sendiri dia terhubung dengan rongga hidung yang disebut dengan nasofaring, lalu ada rongga mulut orofaring dan laringofaring. Yang dimana faring ini sendiri berfungsi sebagai jalur makanan menuju esofagus dan jalur udara menuju trakea. Selanjutnya gambar pada bawah kanan itu terlihat adanya esofagus, dimana esofagus sendiri ini adalah tabung muskuler yang menghubungkan faring dengan lambung, yang dimana esofagus ini berfungsi sebagai pemindahan makanan dengan gerakan peristaltik. Dan di esofagus ini terdapat sphincter esofagus atas dan bawah, yang dimana ini untuk mencegah reflux asam lambung. Selanjutnya ada gambar pada kiri bawah itu adalah stomach atau lambung, di mana lambung ini merupakan kantung berotot dengan bagian seperti ada bagian kardia, fundus, korpus, dan filorus. Di mana lambung ini sendiri fungsinya adalah untuk mencerna makanan secara mekanik, ya, dengan cara pergerakan peristaltik. Yang dimana nanti pada lambung ini dia mencerna kimiawi dengan asam lambung atau HCl dan enzim pepsin. Selanjutnya di lambung ini juga menghasilkan faktor intrinsik yang mana penting untuk absorpsi vitamin B12. Lalu selanjutnya untuk gambar yang terakhir adalah gambar pada kiri atas, itu terdapat duodenum atau usus 12 jari, yang dimana pada bagian pertama dari usus halus merupakan tempat pencampuran makanan dari lambung dengan empedu atau hati dan enzim pankreas, di mana duodenum sendiri ini atau usus 12 jari berperan penting dalam pencernaan akhir dan awal absorpsi nutrisi. Baiklah, mungkin itu presentasi dari saya. Kesimpulan dari gambar tersebut atau dari mind map saya adalah yang dimana mind map saya ini menjelaskan alur sistem pencernaan bagian atas, yang dimana diawali dari mulut, lalu masuk ke faring, lalu masuk ke esofagus, lalu masuk ke lambung, dan diakhiri oleh duodenum. Yang dimana setiap organ pada sistem pencernaan ini punya peran penting. Untuk mulut itu sebagai awalnya masuk dan awal pencernaan. Lalu yang kedua itu kepada faring dan esofagus itu merupakan jalur transport makanan. Lalu masuk ke lambung yang merupakan pencernaan mekanik dan kimiawi. Lalu yang terakhir itu duodenum yang merupakan pencernaan lanjutan, ditambah sebagai awalnya absorpsi dari semua makanan yang masuk ataupun awalnya dari sistem pencernaan. Baik, mungkin sekian presentasi saya mengenai anatomi digestif dan upper digestive system. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.